Silakan duduk dalam kemenangan Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita menerima sukacita yang baru dari Tuhan. Waktu kita berserah, waktu kita mengangkat tangan, Roh Kudus sendiri yang beracara di tengah kita. Mari rindukan kehadiran Roh Kudus lebih lagi. Mari rindukan tuntunan Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Kami buka hati kami Tuhan. Berbicaralah sesuai dengan kehendak-Mu buat kami. Mari buka hati kita. Indi waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari. Tuntunan ilahi, bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agunan mulia tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Tuhan. Penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari. Bergerak dengan tuntunan ilahi. Katakan ini waktu-Mu Roh Kudus. Penuhi setiap kami Tuhan. Setiap hati yang merindukan-Mu Tuhan, yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari. Bergerak dengan tuntunan ilahi. Katakan dengan segenap hati. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil
saya undang kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ini waktumu Roh Kudus memenuhi kami yang haus akanmu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan penuh dan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akanmu. ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Thank you Lord. Thank you Lord. Ini waktumu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu biarlah hidup kami dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat lawatan-Mu yang luar biasa di tengah-tengah kami. Saatnya kami akan duduk diam di hadapan-Mu Tuhan. Kami persiapkan hati kami persiapkan telinga kami. Berbicaralah buat setiap kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kita hari ini merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita percaya bahwa tadi seperti yang dikatakan worship leader, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia menjanjikan penolong yang lain. Oke, sebelum kita mulai, kita mau sama-sama buka firman Tuhan. Ada satu ayat yang kita mau pegang sama-sama di Lukas 24 ayat 49. Ini adalah janji Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Menjelang dia terangkat ke surga, dia naik ke surga, dia memberikan sebuah janji yang luar biasa. Lukas 24 ayat 49. Kita bisa baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Di situ dikatakan bahwa aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apa yang dijanjikan Bapakku. Jadi waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia menjanjikan sesuatu. Apa yang dijanjikan kepada Bapa, itu akan dikirimkan waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Dan saya percaya yang dijanjikan Bapa ini yang luar biasa, gitu kan. Allah Bapa, Allah yang luar biasa, besar, dia menjanjikan sesuatu. Dan itu dikatakan Bapa memberikan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus itu hal yang luar biasa yang bisa kita terima hari ini. Namun hari ini mungkin kita melihat yang sangat disayangkan adalah banyak orang percaya, banyak orang anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini tidak lagi mengalami kuasa Roh Kudus. Ada orang yang mengatakan Roh Kudus itu sudah zaman dulu, sekarang sudah tidak bekerja lagi. Gitu. Padahal firman Tuhan dengan tegas mengatakan Tuhan itu mengirim apa yang dijanjikannya, apa yang dijanjikan Bapa kepada kita, yaitu Roh Kudus. Dan saya percaya seperti pujian kita hari ini luar biasa, waktu Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, ada perkara luar biasa terjadi, belenggu dipatahkan, mujizat terjadi di tengah-tengah kita, karena kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar mengapa sih seseorang itu tidak bisa mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus.
karya Roh Kudus yang dinyatakan dengan luar biasa seperti pujian kita tadi. Kita akan belajar sama-sama dari Spirit of Madon. Spirit of Madon ini raja ke-21. Jadi Bapak Ibu kalau mengikuti seri pengajaran kita ada 31 raja. Nah, kita hari ini masuk ke raja ke-21 yaitu Raja Madon. Banyak orang yang tidak bisa mengalami Roh Kudus karena Spirit of Madon ini belum dikalahkan. Raja Madon ini belum dikalahkan di dalam kehidupannya. Apa Raja Madon ini? Raja Madon ini berbicara yang pertama tentang ketakutan, kemudian tentang kekhawatiran, kemudian tentang sikap egois. 3 hal yang dicatat tentang Spirit of Madon, Raja Madon. Apa sih bedanya tentang ketakutan, kekhawatiran, egois? Ada 3 hal yang kita pelajari hari ini, ketakutan, kekhawatiran, egois. Apa sih bedanya? Saya akan memberikan ilustrasi sederhana kepada Bapak Ibu. Katakanlah di sebuah rumah yang besar, ada seorang yang menjadi asisten rumah tangga gitu, yang bernama Mbok Ti gitu ya. Nggak ada yang namanya Mbok Ti di tempat ini ya. Jadi saya nggak salah ngomong nanti ya, nggak ada yang Mbok Ti ya. Nah, Mbok Ti ini adalah seorang asisten rumah tangga yang setia gitu. Karena dia sudah bekerja bertahun-tahun, sekarang usianya sudah tidak muda lagi, dia sudah tua. Mbok Ti ini sangat dipercaya oleh tuannya itu. Jadi segala urusan yang mengenai rumah tangga diserahkan kepada Mbok Ti. Nah, suatu hari tuan dan nyonyanya ini pergi bekerja. Kemudian waktu Mbok Ti ada di rumah sendirian, tiba-tiba dia mendengar suara ledakan yang sangat keras. Bor di depan rumah. Kemudian Mbok Ti ini kaget gitu. Kaget, jantungnya berdebar-debar, keluar keringat dingin, dan dia mengalami yang namanya ketakutan. Dia mengalami ketakutan. Jadi yang pertama dia mendengar suara keras, bor, dia nggak tahu itu apa, tapi dia mengalami yang namanya ketakutan. Akhirnya dia mulai berpikir, dalam pikirannya mulai berpikir, kira-kira suara apa tadi ya? Suara apa ya? Dia mulai berpikir, jangan-jangan ada suara kompor meledak di depan. Jangan-jangan ada suara petasan tadi itu. Atau jangan-jangan itu suara ledakan bom. Seperti yang saya baca di berita minggu lalu. Wah, Mbok Ti ini mulai berpikir aneh-aneh di dalam pikirannya itu. Jangan-jangan kompor meledak, jangan-jangan petasan, jangan-jangan bom gitu. Dan waktu dia mulai memikirkan itu, dia tidak tahu apa yang terjadi di luar, tapi dia mulai ketakutan di dalam pikirannya tentang sesuatu hal yang tidak dia ketahui. Nah, pada titik itu dia mengalami yang namanya kekhawatiran. Ya. Jadi yang pertama tadi dia ketakutan karena dia merasa ada ancaman dari luar, ada suara ledakan yang keras. Kemudian dia mulai berpikir, apa yang terjadi? Dan dia mulai menerka-nerka, jangan-jangan itu ini. Dan dia mulai masuk dalam fase yang namanya kekhawatiran. Nah, kemudian dia pergi ke depan, dia gembok pagarnya, dia kunci pintunya, dia masuk ke dalam kamar karena dia ketakutan. Kemudian apa yang dilakukan? Kira-kira apa yang dilakukan? Tidur, bukan berdoa ya. Karena Mbok Ti ini belum kenal Tuhan gitu ya. Dia masuk ke dalam kamar dikunci, dia langsung tidur karena ketakutan gitu. Karena dia pikirannya macam-macam, jangan-jangan tuh bom, jangan-jangan tuh petasan gitu ya. Dia masuk ke dalam kamar, dia tidur gitu. Dan ternyata dia tidurnya terlalu lama, kebablas gitu. Sampai sore hari, tuan sama nyonyanya tiba di depan rumah, digedor-gedor. Mbok Ti. Waduh, tuan sama nyonyanya ini udah khawatir gitu. Jangan-jangan Mbok Ti ini ada apa-apanya, kenapa kok pagarnya digembok, pintunya digembok gitu. Pintunya dikunci dia nggak tahu ya, kan dari luar ya, nggak tahu. Kenapa kok pagarnya digembok, tumben gitu pagarnya digembok. Jangan-jangan Mbok Ti ini lagi keluar rumah tuh. Digedor-gedor, nggak dengar Mbok Ti-nya karena di dalam kamar kan, lagi tidur pules gitu. Gedor-gedor sampai 1 jam kemudian, akhirnya Mbok Ti-nya terbangun. Kemudian dia keluar rumah, tuannya sama nyonyanya sudah ada di depan rumah nunggu 1 jam. Nah, di titik itu Mbok Ti melakukan sebuah tindakan yang egois. Karena dia mengunci semua pintu, mengunci semua pagar, dan dia tidak memikirkan orang lain. Dia tidak memikirkan tuannya, dia tidak memikirkan nyonyanya yang akan datang sore. Dia pokoknya gembok aja, masuk kamar tidur supaya aman gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti ya.
Yang pertama tadi dia waktu dia mendengar ancaman, ledakan tadi, dia mengalami yang namanya ketakutan. Kemudian waktu dia memikirkan sesuatu yang tidak dia ketahui, dia memikirkan jangan-jangan, dia mengalami yang namanya kekhawatiran. Dan waktu dia mengambil tindakan untuk mengunci pagar, tidur di dalam kamar, dia tidak mempedulikan orang lain, pokoknya dia aman, dia masuk dalam fase egois. Dan ternyata yang meledak tadi siang itu bukan LPG, tapi bannya becak. Bannya becak karena terlalu tipis, kena sinar matahari, bledos, dor gitu kan, suaranya keras. Dan ternyata Mbok Ti salah tangkap, dikirain suaranya bom gitu. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kisah yang sederhana ini gitu? Ternyata ketakutan, sebuah ketakutan yang tidak segera diatasi, waktu ketakutan kita merasa ada ancaman dari luar, kita mulai takut di dalam hati kita, dan ketakutan itu tidak segera diatasi, dia akan menimbulkan yang namanya kekhawatiran. Pikiran-pikiran yang belum tentu terjadi di masa mendatang. Aku khawatir tentang masa depan anakku. Aku khawatir besok aku bisa kerja apa enggak. Sesuatu yang kita pikirkan di depan dan itu belum terjadi. Kan enggak pernah tuh Bapak Ibu khawatir tentang masa lalu kan? Aku khawatir kemarin itu motorku rusak. Enggak pernah terjadi. Khawatir itu selalu ada di depan. Sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang tidak kita mengerti di depan, itu yang kita khawatirkan. Kalau ketakutan itu sesuatu yang sudah terjadi, yang kita rasakan sebagai ancaman terjadi di masa lalu, kita merasakan ketakutan. Khawatir itu di masa depan, dan tindakannya adalah egois tadi. Sesuatu yang kita lakukan hari ini, karena dipengaruhi di masa lalu, kita pernah mengalami ketakutan, dan pikiran kita kekhawatiran tentang masa mendatang. Jadi ada fase-fasenya, kita mengalami ketakutan, harus segera diatasi. Kalau nggak diatasi, menimbulkan kekhawatiran. Kekhawatiran yang bertumpuk-tumpuk akhirnya menimbulkan sikap yang egois. Nah, hari ini kita akan belajar, Bapak Ibu sambil mendengarkan firman Tuhan nanti bisa mungkin introspeksi diri ya. Saya ada di fase mana ini? Apakah saya ada di fase mengalami ketakutan hari-hari ini? Atau mungkin saya sudah ada di fase saya mengalami kekhawatiran hari-hari ini? Atau mungkin lebih parah lagi, saya hari ini mengalami fase di mana saya bersikap egois terhadap orang lain. Atau justru Bapak Ibu berkata, aku mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa introspeksi diri sendiri-sendiri. Bapak Ibu bisa cek kembali di dalam kerohanian kita ada di fase mana. Nah, kita akan belajar hari ini dari seorang tokoh Alkitab. Tokoh Alkitab ini saya percaya bahwa Bapak Ibu sering mendengar namanya. Tapi Bapak Ibu mungkin tidak sering mendengar kisah tentang orang ini. Orang ini adalah bernama Orpa. Pernah dengar Bapak Ibu? Orpa? Pernah ya? Orpa, Naomi, dan Ruth. 3 orang. Seringkali kita mendengar firman tentang Naomi yang tetap berharap kepada Tuhan. Ruth yang tetap setia di dalam penderitaan. Tapi Bapak Ibu mungkin jarang mendengar tentang Orpa. Nah, kita akan belajar hari ini tentang tokoh yang bernama Orpa. Siapa Orpa itu? Orpa itu adalah menantu dari Elimelek dan Naomi. Ia berasal dari bangsa Moab. Jadi Orpa dan Ruth ini bukan orang Israel asli, mereka berasal dari bangsa Moab. Dan ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa Orpa ini adalah keturunan bangsawan. Jadi dia bukan orang sembarangan, dia bukan orang biasa, rakyat jelata, tapi ada yang mengatakan bahwa dia ini adalah keturunan bangsawan, orang terhormat. Nah, kita akan buka sama-sama, kita akan belajar di Rut 1 ayat 3. Kita akan baca fase apa yang dialami oleh Orpa di dalam kehidupannya. Rut 1 ayat 3, kita akan baca sama-sama ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kemudian selanjutnya 4. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Kelima, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Nah,
Kalau kita baca kisah Orpa ini adalah seorang wanita dari bangsa Moab yang kehidupannya penuh dengan ancaman. Dan itu bisa menimbulkan ketakutan. Dia mengalami kondisi di mana situasi di sekitarnya tidak mengenakkan. Yang pertama, waktu dia nikah dengan suaminya, dengan Kilion ya, yang Orpa ini nikah dengan Kilion, dalam kondisi dia tidak punya ayah mertua. Ayah mertuanya meninggal. Dan Elimelek beserta Naomi waktu mereka mengungsi ke tanah Moab, mereka bukan orang yang kaya. Karena mereka di Israel mereka mengalami namanya kelaparan, mereka mengungsi ke Moab. Bukan dari keluarga yang kaya. Nah, si Orpa ini menikah dengan Kilion. Setelah 10 tahun pernikahan, Kilionnya mati. Mahlonnya juga mati. Jadi suaminya mati, kemudian adik iparnya juga mati. Dengan kondisi bahwa Mahlon dan Kilion ini tidak meninggalkan keturunan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, ayah mertuanya mati, 10 tahun kemudian suaminya mati, adik iparnya juga mati, dia tidak punya keturunan. Kalau zaman dulu orang menganggap itu sebuah hal yang sangat sangat bercela gitu ya. Menimbulkan aib yang besar. Dia tidak punya anak, dia tidak punya keturunan, suaminya meninggal lagi. Mungkin kalau kita ada di posisi Orpa, kita akan berpikir, ini keluarga apa sih yang saya menikah itu keluarga apa sih, udah ayah mertua mati, suami mati, adik ipar mati gitu kan. Kayaknya yang cowok-cowok mati semua gitu. Tidak ada keturunan, sepertinya tidak ada sama sekali gitu. Dan itu kondisi yang sangat tidak menguntungkan, sangat tidak enak. Belum lagi selesai dia berduka karena suaminya mati, adik iparnya juga mati. Dan kondisinya sangat tidak enak, diperparah lagi. Akhirnya Naomi memutuskan untuk mereka pindah lagi ke Israel. Jadi sudah double mati gitu kan. Kemudian ibu mertuanya memutuskan kembali ke Israel. Berarti dia harus memutuskan apakah dia mengikuti ibu mertuanya ini, dia meninggalkan semua keluarganya, atau dia tetap ada di tanah Moab. Sebuah keputusan yang tidak ringan gitu. Dan di situ dalam posisi itu Orpa menjadi orang yang sangat terjepit kondisinya. Kondisi yang tidak menguntungkan. Kalau saya ada di posisi itu mungkin saya akan memilih untuk keluar ya dari keluarga itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang berpikir seperti saya gitu ya. Tinggal di sebuah keluarga di mana dalam tanda kutip sepertinya keluarganya ini terkena kutukan Tuhan gitu. Dalam tanda kutip terkena kutukan Tuhan. Orang-orangnya suaminya mati, dia tidak punya keturunan. Nah, wajar bila saat itu Orpa di dalam hidupnya dia mengalami yang namanya ketakutan. Karena masalah yang silih berganti di dalam kehidupannya. Dia belum selesai satu masalah, ada masalah lagi, ada pergumulan lagi. Namun yang membedakan Orpa dan Rut adalah sikap mereka. Yang pertama, Orpa mengizinkan ketakutan di dalam hatinya. Tapi di sisi lain, Rut tidak mengizinkan ketakutan itu ada di dalam kehidupannya. Yang perlu kita pagi hari ini pelajari adalah, ayo kita mau sama-sama kalahkan rasa ketakutan. Mungkin hari-hari ini ada tekanan-tekanan, ada ancaman-ancaman yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ancaman dari pekerjaan, mungkin gajinya tidak penuh. Dari sisi keluarga, mungkin ada pergumulan keluarga. Dari sisi sosial masyarakat, mungkin ada orang-orang yang tidak suka dengan keberadaan kita di perumahan kita. Atau mungkin dari sisi yang lain, kita lihat sekarang ada ancaman lagi. Kalau kemarin virus COVID-19 belum selesai, kita sekarang menghadapi namanya virus COVID B117 ya. B117, B11517, ada 3 virus baru. Mutasi dari virus corona. Satu belum selesai, diberhadapkan lagi dengan 3 virus yang lain gitu. Kok rasanya hidup ini semakin berat gitu kan. Mungkin ada Bapak Ibu yang mengalami hari-hari ini ketakutan.
mengalami masa-masa di mana sepertinya tekanan tuh datang bertubi-tubi itu. Tapi saya mau sampaikan hari ini, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus-Nya, dia memberikan janji bahwa Roh Kudus itu akan menolong kita melewati masa-masa ketakutan kita. Roh Kudus diberikan buat kita untuk memperlengkapi kita, untuk menguatkan kita melalui lembah-lembah kekelaman. Mungkin waktu kita berdoa, permasalahan kita tidak segera berlalu gitu. Tapi Roh Kudus berjanji dia akan memberikan kekuatan buat kita. Kekuatan yang akan menopang hidup kita supaya kita bisa di dalam kesetiaan berjalan di dalam rencana Tuhan. Jadi yang pertama waktu Orfa di dalam ketakutan kita belajar, ayo kalahkan rasa ketakutan. Kalau kita tidak mengalahkan rasa ketakutan, kehidupan kita seperti Orfa. Diselimuti oleh ketakutan. Bagaimana caranya mengalahkan ketakutan? Yang pertama adalah punyalah hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini bukan hal yang baru yang disampaikan dari mimbar ini. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan itu sumber kekuatan. Tuhan itu sumber kekuatan rohani yang mampu menguatkan kita menjalani kehidupan kita. Mengalahkan ketakutan kita. Punya hubungan yang intim. Dasar-dasarnya baca firman, berdoa, memuji Tuhan. Itu yang harus terus kita lakukan. Karena tanpa baca firman, tanpa memuji Tuhan, tanpa berdoa, kita tidak akan bisa mengalahkan ketakutan kita. Kita akan terus terikat dengan ketakutan-ketakutan kita. Tapi waktu kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita tuh dimampukan untuk mengalahkan ketakutan kita. Yang kedua, tadi yang pertama tadi, Orpa masuk di dalam fase dia mengalami kondisi yang menimbulkan ketakutan, ada ancaman-ancaman. Yang kedua adalah Orpa masuk di dalam fase yang dia mengalami yang namanya kekhawatiran. Di Rut 7 ayat 13. Rut 7 ayat 13. Bisa dibantu Rut 7 ayat 13. Maaf, Rut 1 ayat 7 sampai 13. Rut 1 ayat 7. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Jadi ini ceritanya Naomi, Rut, dan Orpa pulang ke tanah Israel. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat pelindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Jadi di ayat 7-10 ini kita baca bahwa yang pertama, Orpa ini sudah menolak permintaan Naomi. Waktu Naomi menyuruh Orpa pulang ke rumahnya gitu ya, kepada keluarganya di Moab. Yang pertama ini Orpa menolak. Orpa tetap mau setia. Tapi yang kedua, tetapi Naomi ayat 11, tapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Jadi yang pertama dia Orfa sudah lolos ujian. Waktu Naomi menyuruh dia pulang, dia sudah bersikap setia. Tapi yang kedua ini dia gagal. Waktu Naomi mengatakan sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Naomi mengatakan kalaupun aku hari ini masih bisa bersuami, malam ini bersuami. Kalaupun aku masih bisa melahirkan, masa kamu harus menunggu sampai tua? Dan waktu Orpa dihadapkan pada sebuah fakta yang tidak terbantahkan, dia mulai luntur imannya.
dia mulai mengalami yang namanya kekhawatiran akan masa depan. Padahal kalau kita baca kelanjutan kisahnya itu, yang satu akhirnya Orpa kembali kepada bangsanya, yang satu Ruth ikut Naomi, dan akhirnya Ruth menikah dengan Boaz. Artinya apa yang dikhawatirkan Naomi? Naomi khawatir kalau dia menikah malam itu, dia punya anak, tapi Orpa harus menunggu sampai tua, itu tidak sama sekali itu. Apa yang dikhawatirkan oleh Naomi ternyata tidak terjadi. Di saat itu mungkin Orpa berpikir bahwa itu adalah fakta yang terjadi, fakta tidak terbantahkan. Pasti seperti itu, pasti tidak punya masa depan, pasti tidak punya harapan bersama Naomi. Tapi Tuhan bisa gantikan situasi yang tidak punya harapan itu menjadi sebuah situasi di mana Ruth mengalami kemenangan bersama Tuhan. Seringkali apa yang kita khawatirkan di masa mendatang, seringkali apa yang kita pikirkan di masa mendatang, justru tuh seringkali tidak terjadi. Bapak Ibu pernah mengalami nggak khawatir akan sesuatu, ketakutan, cemas gitu, memikirkan berhari-hari. Tapi ternyata waktu harinya tiba, apa yang kita khawatirkan ternyata tidak terjadi. Walaupun mungkin kita berpikir tidak ada jalan keluar, jalan buntu, tidak ada lagi harapan. Tapi ternyata Tuhan menyediakan pertolongannya di waktu-waktu terakhir. Saya sering mengalami peristiwa seperti itu. Dan itu yang membuat saya belajar bahwa kekhawatiran itu tidak menambah sehasta saja dari perjalanan hidup kita. Kita mau khawatir atau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, itu tidak akan mengubah kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dia tetap Allah yang mampu bekerja. Waktu kita khawatir akan masa depan kita, Dia tetap Allah yang bisa sanggup bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaannya ngapain kita khawatir gitu? Seringkali orang Kristen tuh khawatir akan masa depannya, seolah-olah Tuhan itu tidak bisa bekerja. Karena itu kalau kita hari ini mengalami fase yang namanya khawatir, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kembali percaya kepada Tuhan. Tuhan itu tetap sama kok. Tuhan yang dulu sudah mati di atas kayu salib, kemudian secara ajaib Dia bangkit, secara ajaib Dia naik ke surga, itu Tuhan yang sama yang hari ini kita sembah. Jadi tidak perlu khawatir dengan masa depan kita. Percayakan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya Dia sanggup untuk membuat sebuah perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, waktu yang pertama tadi Orpa ada di dalam tekanan, dia mengalami namanya ancaman. Kedua, dia mengalami kekhawatiran karena fakta-fakta yang tidak terbantahkan tadi. Itu yang membuat dia mengambil sebuah keputusan yang egois. Di ayat 14 dikatakan, menangis pula mereka dengan suara keras. Jadi yang Ruth menangis, Orpa menangis. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Jadi dua-duanya sama-sama sedih. Ruth menangis, sedih, Orpa juga menangis karena sedih. Tapi yang membuat perbedaan, Orpa mencium mertuanya, lalu minta diri. Tetapi Ruth tetap berpaut kepadanya. Jadi Orpa ini akhirnya dia mengundurkan diri, dia pamit sama mertuanya, dia berpikir bahwa sudah tidak ada harapan, waktunya dia pamitan sama Naomi, keluar dari keluarga itu untuk membangun sebuah kehidupan yang baru. Nah, kenapa ini sebuah pilihan, sebuah keputusan egois? Karena waktu itu posisinya Naomi itu bukan seorang yang muda lagi. Naomi itu bukan orang yang masih janda muda gitu ya, yang masih kuat bekerja, bukan. Tapi di situ katakan bahwa Naomi itu suaminya meninggal, dia punya mantu, setelah mantunya hidup 10 tahun. Berarti kita bisa bayangkan waktu itu Naomi itu sudah tidak muda lagi. Terus kalau misalnya kita diberikan pilihan seperti Orpa, fakta tidak terbantahkan ada di depan kita mau setia atau kita mau mengundurkan diri,
Waktu kita ada di posisi Orpa, seharusnya yang dipikirkan adalah ibu mertuaku ini sudah tua gitu. Siapa yang akan menghidupi dia? Siapa yang akan mengurus dia? Siapa yang akan memedulikan dia? Suaminya sudah mati, anak-anaknya sudah mati, tidak ada lagi yang bisa mengurus. Seharusnya yang dipikirkan adalah itu gitu. Tapi Orpa berpikir bahwa kalau aku ikut Naomi, kehidupanku tidak menguntungkan lagi. Aku tidak bisa punya masa depan. Tapi dia tidak berpikir dari sisi Naomi. Bagaimana kelanjutan hidup Naomi. Nah, di titik itu Orpa mengambil sebuah keputusan yang sangat egois. Dia pamit dari keluarga Naomi. Dia kembali ke bangsanya. Dan kalau kita baca di perjalanan kehidupan selanjutnya, kita baca yang satu namanya hilang, yang satu namanya dipakai Tuhan dengan luar biasa, menjadi salah seorang dari bangsa Moab, bangsa bunga Israel, tapi yang menjadi keturunan dalam silsilah Tuhan Yesus. Akhirnya kalau kita baca di dalam sejarah selanjutnya gitu, Rut itu jadi orang yang menjadi nenek moyangnya Daud, Raja Daud. Jadi mereka melahirkan Obed, Isai, Daud. Jadi Rut ini jadi nenek moyangnya Raja Daud. Dan yang menarik adalah Orpa di dalam sebuah kitab menurut kebudayaan orang Israel, ternyata Orpa ini juga namanya tercatat. Tapi dia adalah sebagai salah satu nenek buyut dari Goliat. Jadi yang satu jadi nenek buyut Goliat, yang satunya jadi nenek buyutnya Raja Daud. Dan kita bisa melihat bahwa ternyata waktu orang mengambil keputusan yang egois karena didasari oleh ketakutan dan kekhawatiran, maka apa yang dikerjakannya itu menjadi sebuah hal yang merusak. Keturunannya melahirkan Goliat. Seandainya waktu itu Orpa tetap setia kepada Tuhan, mungkin ceritanya berbeda. Nah, pagi hari ini kita punya pilihan di tangan kita. Waktu kita diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan, waktu kita diperhadapkan pada situasi yang mengkhawatirkan, apa yang mau kita lakukan? Apakah kita akan mengambil keputusan untuk tetap setia kepada Tuhan, atau justru kita undur diri sehingga karya Roh Kudus berhenti bekerja di dalam kehidupan kita? Waktu kita baca hari ini di Rut 1 ayat 14 itu ayat terakhir nama Orpa disebut. Itu ayat terakhir nama Orpa disebut. Setelah itu tidak ada lagi penyebutan Orpa. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, nama Orpa itu hanya disebut 2 kali. Dan kisahnya berhenti. Sampai dia pamit undur diri, kisahnya berhenti. Tidak ada lagi cerita yang menceritakan tentang Orpa. Artinya, Tuhan berhenti bekerja memakai dia menjadi alat bagi kemuliaannya saat dia undur diri, saat dia mengambil keputusan egois, dia meninggalkan panggilannya. Mari kita pagi hari ini sama-sama menanamkan dalam hati kita masing-masing. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Hari ini kita memperingati Roh Kudus naik ke surga. Kita mau belajar setia kepada Tuhan. Kita mau setia mengerjakan panggilan kita. Mungkin ada ketakutan di masa lampau, ada kekhawatiran tentang masa mendatang. Tapi jangan itu membuat kita menjadi orang yang egois. Bagikan hidup kita buat orang lain, bagikan hidup kita buat Tuhan. Pakailah hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Jangan bersikap menjadi orang egois. Karena waktu kita egois, cerita kita selesai. Tuhan tidak bisa pakai kita lagi. Tuhan tuh mau pakai setiap kita. Tuhan mau dekat dengan kita. Tuhan mau pakai kita menjadi orang-orang yang diberikan kuasa untuk mematahkan belenggu, untuk tanda-tanda mujizat. Tapi waktu kita mengambil keputusan egois, maka cerita kita selesai. Tidak ada lagi yang bisa Tuhan kerjakan untuk memakai kita bagi kemuliaannya. Tapi mari kita pagi hari ini mau belajar mengalahkan yang namanya ketakutan. Kalahkan namanya kekhawatiran. Kalahkan namanya sikap egois. Agar hidup kita dipakai secara luar biasa. Saya akan tutup dengan sebuah
kutipan atau quote dari seorang rohaniawan yang bernama Santa Teresa. Dia mengatakan sebuah quote seperti ini. Kita selalu menemukan bahwa mereka yang berjalan paling dekat kepada Kristus adalah mereka yang bertahan terhadap pencobaan besar. Saya ulangi ya. Kita selalu menemukan bahwa mereka yang berjalan paling dekat kepada Kristus adalah mereka yang bertahan terhadap pencobaan besar. Jadi kalau kita ingin hidup kita dekat dengan Tuhan, kalau kita ingin hidup kita melekat dengan Tuhan, jangan takut akan namanya pencobaan besar. Jangan takut. Ada orang-orang yang berdoa, Tuhan aku mau dekat dengan Tuhan. Tapi di sisi lain waktu pencobaan besar datang, mereka bersungut-sungut. Kalau hidup kita ada di dalam pencobaan besar hari-hari ini, mungkin kita ada di dalam pergumulan, ada di dalam masalah yang besar, yang mungkin kita hands up gitu, enggak bisa lagi mengatasi. Itu artinya bahwa Tuhan sedang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Mengalami perkara-perkara yang ajaib. Tetap setia. Karenanya kalau beberapa hari ini kita lagi bergumul tentang kontrak gereja gitu. 25 Juni harus dilunasi, itu angka yang tidak kecil gitu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan pergumulan besar, pencobaan besar di dalam kehidupan kita untuk membawa kita semakin dekat sama Tuhan. Waktu kita mungkin semuanya berjalan dengan lancar, mungkin kita nggak lagi dekat sama Tuhan. Kita menjalani kehidupan kita dengan biasa-biasa saja. Tapi waktu kita diizinkan ada di dalam pergumulan besar, percobaan besar, itulah saatnya kita kembali mendekat kepada Tuhan. Amin. Saat-saat ini ada banyak pergumulan, ada banyak masalah yang terjadi di sekitar kita. Kalau Bapak Ibu baca berita, kayaknya setiap hari itu ada berita-berita yang menakutkan gitu ya. Kita lihat beberapa waktu yang lalu ada perang antar dua negara yang kita baca beritanya. Perang yang kalau dibiarkan itu akan bisa berpotensi menyebar kemana-mana. Ada berapa ribu misil yang diluncurkan ke satu negara itu. Kita baca beberapa hari ini ada seorang pastor meninggal, pastor terkenal gitu di dunia medsos. Dan banyak hal lagi yang menakutkan di sekitar kita. Kalau kita hari-hari ini tidak dekat dengan Tuhan, kita akan bisa mengambil keputusan yang egois dan habis cerita kita. Namun pagi hari ini saya mengajak kita, ayo kita mau kalahkan Raja Madon di dalam kehidupan kita. Kita mau kalahkan yang namanya ketakutan, kita mau kalahkan namanya kekhawatiran, dan kita mau hidup tidak egois sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saya undang sing sama maju ke depan. Mengenalku lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Umpahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya
Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saya percaya bahwa dunia memberikan banyak alasan untuk kita hari-hari ini mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Ada banyak hal yang bisa melunturkan iman kita hari-hari ini. Namun Tuhan Yesus hanya memberikan satu alasan supaya kita bisa percaya kepadanya, yaitu karena Dia sudah mengalahkan kematian dan Dia sudah naik ke surga. Mari pagi hari ini setiap kita yang rindu dipakai Tuhan dengan luar biasa, kehidupan yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, menjadi berkat, menjadi dampak. Pegang kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalahkan ketakutan, kalahkan kekhawatiran. Menjadi orang yang tidak egois, menjadi orang yang berbagi kehidupan kita buat orang lain. Menyerahkan diri kita untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pagi hari ini saya ajak setiap kita untuk berkomitmen kembali, percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Tidak ada pribadi lain yang bisa menjamin kehidupan kita selain Yesus. Dia satu-satunya pribadi yang mengalahkan maut. Dia satu-satunya pribadi yang sanggup mengubahkan hidup kita. Mari setiap kita yang rindu berkomitmen kembali, angkat tanganmu, naikkan pujian ini. Kini aku percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Yes, kami percaya Tuhan. Samu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai. Kini aku percaya, aku percaya bagimu. Ku yang sanggup, dasarku kini aku berserah
Haleluya Tuhan. Jangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Haleluya. Berikan kami hati ya Tuhan, yang mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Sebab kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biar kami pribadi yang tidak egois, tapi pribadi yang Tuhan, ketika kami hidup dalam dunia sementara ini, kami boleh saling menjadi berkat buat orang lain. Kau rapi hamba-Mu juga Tuhan pada pagi hari ini, Kau pakai dalam hari ke depan dengan luar biasa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu, kami terima dengan sukacita, karena Engkau Allah mengajar kami, seperti Bapak mengajar anak-anak-Nya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati firman Tuhan. Dengan saya sama-sama katakan, amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pujian ini menjadi doa bagi kami Tuhan, bahwa kami tetap mencintai Engkau Tuhan. Kami tetap setia kepadamu Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun keadaan kami, karena kami tahu Engkau Allah yang tetap baik bagi kami. Engkau yang Allah tetap hidup bagi kami. Engkau Allah yang tetap setia bagi kami. Allah yang tak pernah tinggalkan kami apapun keadaan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami segenap umat-Mu di tempat ini mengucap syukur atas bangsa kami Indonesia, atas kota kami, kota Malang Tuhan. Biarlah kami bersama-sama memberkati bangsa kami, memberkati kota kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bangsa kami adalah bangsa yang kuat. Bangsa kami adalah bangsa yang sejahtera. Bangsa kami adalah bangsa yang luar biasa di dalam tangan Tuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa kami, atas kota kami. Biarlah anak-anak Tuhan di setiap bangsa ini Tuhan boleh bergandengan tangan, boleh berdiri atas bangsa ini, berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini Tuhan. Hujan pertobatan terjadi, hujan keselamatan terjadi atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga memberkati para pemimpin bangsa ini mulai dari Bapak Presiden hingga jajaran yang paling terendah Tuhan. Biarlah Engkau memberkati para pemimpin, berikan kekuat kuasa-Mu Tuhan sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan roh yang takut akan Tuhan. Mereka boleh bekerja sama untuk memajukan bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang luar biasa di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga mengucap syukur buat gereja GBI Kairos di tempat ini, juga GBI Kairos di Kepanjen Tuhan. Kami percaya kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang besar, karena Engkau mengasihi gereja ini, karena Engkau Tuhan memperhatikan gereja ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan memiliki gedung gereja secara pribadi Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati gereja ini, juga Engkau Tuhan memberkati Tuhan Bapak Gembala, Tuhan Ibu Gembala, juga Bapak Pangeran Tuhan, juga seluruh Tuhan pelayan-pelayan-Mu di gereja ini. Pakai kehidupan kami Tuhan untuk terus memuliakan nama-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan banyak jiwa-jiwa datang Tuhan ke tempat ini oleh karena pelayanan dari kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pagi ini kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, yang datang di tempat ini atau yang
sedang online Tuhan, biarlah Engkau memberkati, melawat mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Yang sakit Tuhan boleh Engkau sembuhkan, yang beban berat boleh Engkau menerima kelegaan daripada Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami semua terus dibangun oleh kasih daripada Engkau Tuhan, dan hidup kami menjadi hidup yang penuh berkat dan menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami siap menerima yang terbaik daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu arahkan pandanganmu, angkat tanganmu bersama-sama. Pulanglah dan terimalah berkat rahmat Tuhan yang berlimpah-limpah. Sebab pagi hari Tuhan berkenan menyerah wajahnya kepada engkau, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan berkenan menghadap wajahnya pada engkau dan berikan engkau damai sejahtera. Biar berkat ini engkau jumpai dalam rumah tanggamu. Berkat atas suami, atas istri, atas anak-anak, atas kedua orang tuamu, kedua mertuamu, bahkan orang-orang seisi rumahmu. Diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan. Diberkatilah bakul adonan oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu oleh Tuhan. Dan diberi keluar masukmu oleh Tuhan. Dan apapun yang dijumpai tanganmu, dia punya berhasil dan beruntung. Terimalah juga hari ini kasih dan damai Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal memberi dalam hati pikiranmu, sehingga kau punya sukacita, kau punya pengharapan, kau punya kekuatan di masa-masa seperti ini. Dan kiranya tuntunan Roh Kudus, penghiburan Kudus menyertai engkau semuanya, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan berkati.